Hai guys, buat kalian yang baru datang ke Abu Dhabi dan kalian bingung mau sekolahin anak kalian di mana, kalian bingung antara private school dan public school di Abu Dhabi, dan kalian bingung harus memilih kurikulum yang mana yang bagus untuk pendidikan anak kalian, kalian pasti ikutin video aku ini sampai terakhir karena aku bakal jelasin secara detail mengenai sekolah anak di Abu Dhabi. Buat yang belum subscribe dan baru gabung, kalian jangan lupa subscribe dulu dan nyalain tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Video ini disponsori oleh Noon, the leading destination for online shopping in the UAE. Caranya gampang banget guys, kalian bisa langsung buka link ini, atau nanti kalian bisa lihat deskripsi di bawah video ini ya. Khusus buat kalian yang ada di UAE, kalian bisa banget nih dapetin alat-alat sekolah dengan harga yang menarik selama masa promosi Noon Back to School. Kalian bisa dapetin diskon 50% atau bahkan lebih. Setelah itu, kalian pilih item yang kalian suka, dari tas anak sampai alat-alat tulis buat anak juga ada. Saat checkout, jangan lupa masukin kode spesial dari kita yaitu CK12 atau CK12. Dan voila, kalian dapetin double diskon guys. Diskon 68% plus cashback dari Noon. Jadi buruan guys, jangan sampai ketinggalan masa promosinya ya. Hai guys, Assalamualaikum, apa kabar? Welcome back to my channel Cerita Kunafa with Mia Amalia. Apa kabar kalian semua? Aku minta maaf karena suaraku agak-agak bindeng karena memang aku lagi agak nggak enak badan, tapi banyak banget yang request mengenai gimana sih sekolah anak di Abu Dhabi. Sekolah di Abu Dhabi itu dibagi menjadi dua tipe guys. Ada yang namanya public school atau sekolah pemerintah, ada juga yang namanya private school atau sekolah swasta. Apa sih government school atau public school di Abu Dhabi? Itu adalah sekolah yang didirikan oleh pemerintah UAE, dan biasanya yang sekolah di sini adalah orang-orang lokal sini guys, yaitu Emirati. Tapi semenjak tahun 2001, expat juga boleh sekolah di public school ini. Hanya saja kalau misalnya warga negara lokal yang tadi aku bilang itu gratis untuk sekolah di public school, dan expat dikenakan biaya tertentu. Dan gimana kalau private school? Private school adalah sekolah swasta di Abu Dhabi yang diperuntukkan untuk para ekspat maupun juga penduduk lokal sini yang pendidikannya mengikuti kurikulum yang kalian pilih. Perbedaan yang signifikan antara public school dan private school itu, kalau public school itu lebih ke gender. Jadi kalau misalnya anak laki-laki, dia biasanya satu kelas itu isinya anak laki-laki. Kalau anak perempuan, satu kelas isinya anak perempuan. Jadi tidak ada percampuran gender di public school. Sementara kalau private school, tidak ada permisahan gender, bebas antara laki-laki dan perempuan bisa dalam satu kelas. Private school juga kalian harus membayar sejumlah biaya untuk menyekolahkan anak kalian di private school. Bahasa apa yang digunakan di private school maupun di public school? Oke, kalau di public school karena ini sekolah umum atau sekolah milik pemerintahan, maka bahasa pengantarnya itu adalah bahasa Arab karena memang negara Uni Emirat Arab. Tapi seperti yang tadi aku bilang, karena ada pemisahan gender di dalam kelas, maka anak laki-laki itu biasanya diajarkan oleh guru laki-laki atau bisa juga diajarkan oleh guru perempuan. Sementara untuk anak perempuan akan diajarkan oleh guru perempuan aja. Nggak boleh guru laki-laki mengajar di kelas yang semuanya anak perempuan. Jadi paham ya sampai di situ. Nah di sini aku nggak akan banyak menjelaskan mengenai public school karena banyak dari ekspat yang memilih anaknya disekolahkan ke private school. Jadi aku akan lebih membahas spesifik mengenai private school. Jadi udah jelas ya guys perbedaan antara public school dan private school. Nah sekarang gimana nih kurikulumnya? Apakah kurikulumnya banyak di private school? Jawabannya iya, banyak banget kurikulum di sini. Kalian harus pilih yang sesuai dengan minat dan bakat dari anak kalian. Mau ngambil kurikulum dan mana? Dan saran aku, kurikulum yang nanti bakal kalian pilih untuk menyekolahkan anak kalian, kalian juga bisa berdasarkan melanjutkan anak kalian sekolah lebih lanjut di mana atau kuliah di mana. Jika memang pengen sekolah di Amerika, kalian bisa ngambil kurikulum Amerika. Kalau pengen lanjutin kuliah di Inggris, kalian bisa ngambil kurikulum UK. Jadi yang lebih spesifik gitu guys. Kurikulum di Abu Dhabi itu banyak banget guys. Ada sekitar 14 kurikulum yaitu American, British, Canadian, French, German, ada Spanish, ada IB atau yang lebih kita kenal dengan International Baccalaureate, ada UAE kurikulum, kemudian ada SEBIS, Filipina, Bangladesh, Pakistan, Japanese, dan masih banyak lagi yang kalian nggak perlu pelajarin itu satu karena seperti yang tadi aku bilang, kalau anak kalian nanti mau melanjutkan di Kanada, kuliahnya kalian bisa mengambil Canadian kurikulum. Jadi seperti itu guys. Kalau kalian tanya, kebanyakan dari ekspat di Indonesia itu banyak yang milih American dan British kurikulum. Ada juga yang pilih Canadian kurikulum. Jadi pilihannya tergantung dari preference kalian masing-masing. Pengen menyekolahkan anak kalian di kurikulum yang mana dan tergantung dari minat dari si anak tersebut.
Oke, sekarang aku nggak akan ngebahas 14 kurikulum tadi. Aku mau ngambil contoh 3 kurikulum aja, American, British, dan IB, International Baccalaureate. Apa yang membedakan American dan British kurikulum? Yaitu hanya penyebutan tingkatannya aja. Kalau Amerika itu dibilang grade, kalau British itu disebut year. Jadi, year 1, year 2, year 3. Kalau Amerika, grade 1, grade 2, grade 3, seperti itu. Kalau dibilang di American Curriculum itu grade 1 sampai grade 12, itu berarti dari kelas 1 sampai 3 SMA. Sementara kalau di British Curriculum atau UK Curriculum itu agak beda sedikit. Bedanya kalau year 2 itu berarti kelas 1. Jadi kalau anak kalian itu kelas 1, di sini akan masuk year 2. Kalau anak kalian kelas 2 SD, di sini akan masuk year 3. Seperti itu guys. Jadi kalau di British itu year 1 until year 13. Kenapa sampai year 13? Karena year 1 itu adalah KG2 atau Kindergarten 2 atau kalau di kita di Indonesia itu TKB. Dan kalian bisa lihat di sini ini adalah sekolah dengan British Curriculum di Abu Dhabi. Dan gimana dengan IB atau International Baccalaureate Curriculum yang ada di Abu Dhabi? Apa sih yang membedakan dengan American dan British Curriculum tadi? International Baccalaureate, anak-anak lulusannya bisa lebih global. Maksudnya lebih global di sini, anak-anak kalian yang lulusan International Baccalaureate bisa pindah ke negara-negara lain dan itu diakui. Bukannya aku bilang lulusan British dan American tidak diakui, semuanya juga diakuin guys. Kalau anak kalian mau melanjutkan kuliah di negara lain. Tapi kalau anak kalian pindahnya belum tahu ke negara mana atau mungkin bisa pindah ke negara selain Amerika, British, Kanada, dan sebagainya, kalian masih bingung mau ditempatin di mana, kalian bisa ngambil International Baccalaureate Curriculum ini sebagai pilihan untuk sekolah anak kalian. Ada tapinya, International Baccalaureate ini banyak yang bilang itu susah banget untuk dipelajari. Dan juga kalau anak kalian yang suka mengerjakan prakarya atau essay, ini juga banyak banget di International Baccalaureate Curriculum. International Baccalaureate Curriculum ini jauh lebih susah dibanding American dan British Curriculum karena banyak essay dan prakarya-prakarya. Jadi, anak kalian akan membutuhkan belajar yang lebih maksimal dengan mengambil International Baccalaureate ini. Tapi lulusannya tuh banyak banget dipakai di pekerjaan-pekerjaan yang bagus, guys. Needless to say, di kurikulum ini atau International Baccalaureate Curriculum ini lebih membutuhkan effort untuk si anak, lebih membutuhkan usaha si anak untuk belajar lebih lagi. Karena seperti yang tadi aku bilang, banyak essay, banyak prakarya, dan PR-PR-nya juga banyak dibanding American and British Curriculum. Nah, ini adalah salah satu contoh sekolah yang menggunakan International Baccalaureate Curriculum. Tapi bukan berarti sekolah di Abu Dhabi itu hanya memiliki satu kurikulum aja guys. Ada juga yang hanya punya satu kurikulum, ada yang mereka mencampur antara kurikulum yang satu dengan kurikulum yang lain. Jadi misalnya SD-nya itu memakai American Curriculum, selanjutnya menggunakan IB Curriculum. Jadi itu mungkin aja terjadi. Jadi kalian bisa nanyain ini, kurikulum apa sih nanti yang digunakan di pendidikan sekolah anak kalian. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa banget lihat website dari sekolah-sekolah yang ada di Abu Dhabi. Mereka menggunakan kurikulum yang mana. Contohnya, British School Abu Dhabi ini mempunyai banyak banget kurikulum, yaitu British Curriculum, IB Curriculum, IGCSE, dan GCSE, dan sebagainya. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa lihat di website dari sekolah-sekolah anak kalian yang pengen kalian masukin. Kalau masih ada pertanyaan, kalian juga bisa ngirimin email ke mereka, guys. Biasanya kalau email akan dibales. Kalau telepon agak susah di sini, nggak ada yang mau ngangkat telepon di Abu Dhabi. Jadi lebih baik kalian mengirimkan email. Bahasa apa yang digunakan di public school dan private school? Untuk public school, karena mostly orang lokal, jadi bahasa pengantar dalam mengajar siswanya adalah bahasa Arab. Sementara kalau di private school, bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Tapi bahasa Arab menjadi mata pelajaran wajib buat semua anak yang bersekolah di Abu Dhabi. Jadi biasanya dibagi menjadi dua grup, native speaker dan non-native speaker. Kenapa aku bilang begitu? Karena native speaker tuh biasanya diperuntukkan untuk orang-orang yang memang bisa berbahasa Arab dan biasanya gurunya juga orang lokal. Nah, untuk non-native speaker, dia diajarkan bahasa Arab juga, tapi bahasa pengantarnya itu dalam bahasa Inggris. Misalnya, how to say thank you in Arabic, the answer is sukron, gitu guys. Jadi kalian nggak usah khawatir buat anak kalian yang nggak bisa berbahasa Arab dan datang ke Abu Dhabi, karena lama-kelamaan juga bakalan bisa. Dan di sini banyak banget orang-orang Indonesia juga yang ngelesin anaknya untuk belajar bahasa Arab. Dan gimana kalau yang nggak bisa bahasa Inggris? Ya nggak apa-apa, nanti lama-lama juga bisa setelah lama bersekolah di sini. Atau sebelum datang ke Abu Dhabi, kalian bisa mengajarkan anak kalian sedikit-sedikit bahasa Inggris, atau suruh aja nonton di YouTube Kids yang materinya dalam bahasa Inggris. Itu juga bisa menjadi solusi buat anak kita yang bukan berbahasa Inggris.
Bagaimana dengan sekolah Islam di Abu Dhabi seperti pesantren atau lain sebagainya? Jawabannya ada, cuma ada 2 sekolah Islam di Abu Dhabi, tapi untuk sementara rating adeknya tuh nggak gitu bagus karena mungkin peminatnya tuh sedikit, dan para ekspat di sini tuh mikirnya di sekolah biasa pun yang bukan sekolah Islam itu juga diajarkan bahasa Arab sebagai mata pelajaran wajib. Jadi banyak ekspat yang memutuskan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang bukan berbasis Islam. Berapa harga pendidikan anak di Abu Dhabi atau berapa harga sekolah di Abu Dhabi? Jawabannya variatif, tergantung dari kurikulum apa yang akan kalian ambil dan tergantung dari peringkat adek. Biasanya berkisar antara 2.000 sampai 100.000 AD. Kenapa mahal banget? Ya memang semuanya itu tergantung dari peringkat adek guys. Jadi adek itu adalah Department of Education and Knowledge, atau seperti kalau di Indonesia itu sama kayak akreditasi sekolah gitu. Jadi semakin tinggi tingkat adeknya, misalnya outstanding gitu, maka harga sekolahnya akan lebih mahal dibanding yang peringkat adeknya itu nggak begitu bagus guys. Itu bisa jadi harga sekolahnya akan murah. Rata-rata sih sekolah di sini tuh 40.000, seperti yang tadi aku bilang, dari range 2.000 AD sampai 100.000 AD. Dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan kalau anak kalian pengen bersekolah di Abu Dhabi? Alangkah lebih baik kalau menyiapkan semua dokumen itu dari negara asal kalian. Karena biar nanti kalau kalian mau menyekolahkan anak di Abu Dhabi, kalian udah tahu dan gak ada yang ketinggalan. Karena banyak banget yang datang ke Abu Dhabi tuh nggak ngerti dokumen apa aja sih yang dibutuhkan. Biasanya anak yang pindah dari negara asal ke Abu Dhabi, biasanya yang diminta adalah School Transfer Request Form atau surat transfer pindah sekolah. Nah, ini kalian bisa minta bantuan dari pihak sekolah anak kalian untuk membuatkan School Transfer Request Form atau surat transfer pindah sekolah untuk anak yang bersangkutan. Biasanya isinya menyatakan anak kalian sekarang berada di kelas berapa, kemudian menjelaskan juga alasan kepindahannya kenapa ke Abu Dhabi. Biasanya surat ini dalam berbahasa Inggris, pastiin ada cap atau legalisasi dari, kalian juga harus melegalisasi itu ke konsuler UAE yang ada di Indonesia. Berikutnya, dokumen lain yang dibutuhkan adalah paspor anak, kemudian Emirates ID Card. Ini adalah sejenis KTP di sini, dan ini yang dibutuhkan biasanya Emirates ID dari orang tuanya dan juga dari anak yang bersangkutan. KTP udah ada buat anak? Yap, jawabannya ada. Untuk di UAE nggak harus tunggu 17 tahun, jadi anak akan dibuatkan Emirates ID juga. Dan kemudian dibutuhkan juga resident visa. Residence visa sekarang bukan berupa stiker lagi, udah ada di Emirates ID-nya, jadi tidak ada di stamp di paspor lagi. Kemudian pas foto anak dan akte kelahiran yang telah dilegalisasi oleh konsuler UAE di Indonesia. Pastiin itu juga dalam berbahasa Inggris. Kemudian surat vaksin anak, jadi anak kalian sudah divaksin apa aja dan ada cap dari rumah sakitnya. Itu juga dilampirkan bersamaan dengan dokumen-dokumen yang tadi aku sebutkan sebelumnya. Kemudian biasanya yang diminta adalah raport anak atau catatan akademis dari sekolah anak tersebut. Biasanya yang diminta itu hanya 2 tahun terakhir, tapi buat jaga-jaga mungkin kalian bisa siapin beberapa tahun terakhir. Dan untuk dokumen pendukung lainnya, kalian bisa ngecek di website sekolah anak kalian yang pengen kalian masukin di UAE. Saran dari aku, ada baiknya kalian memang menyiapkan semua dokumen ini dari negara asal kalian untuk mempermudah kalian mendaftar sekolah anak di UAE, karena banyak banget aku dengar cerita dari yang mau menyekolahkan anaknya di UAE itu nggak dapet kuota. Jadi alangkah lebih baik lagi kalau kalian mulai mencari-cari info sekolah mana yang pengen kalian masukin. Jadi udah mulai nyari-nyari dari Google, dari website. Kalian udah harus milih-milih kurikulum yang mana. Untuk informasi mengenai sekolah-sekolah yang ada di Abu Dhabi, kalian bisa lihat di link ini guys. Atau nanti akan aku cantumin juga di deskripsi sebagai bahan perbandingan kalian memilih antara sekolah anak yang satu dengan yang lain. Kalian juga bisa lihat di link ini. Di situ juga kalian bisa melihat mengenai biaya, terus mengenai akreditasi sekolah anak, tingkatan akreditasinya seperti apa, dan lain sebagainya. Kalau di website tersebut disebutkan biaya sekolah anak, itu yang dimaksud biaya sekolah anak per tahun guys, jadi bukan per bulan. Nah, apakah harus dibayar sekalian? Jawabannya itu bisa dibayar per term, misalnya per 4 bulan, tergantung dari kebijakan sekolah anak tersebut. Apakah termasuk uang buku dan lain sebagainya? Jawabannya nggak termasuk, itu hanya biaya sekolahnya aja. Kalau untuk uang pendaftaran sekolah, biasanya besarnya sekitar 5% dari uang sekolah anak yang per tahun tadi. Kapan mulai tahun ajaran sekolah di Abu Dhabi? Jawabannya di Abu Dhabi tuh biasanya tahun ajaran mulai di akhir bulan Agustus atau awal September. Dan di UAE ini libur buat anak sekolah tuh banyak banget. Mulai dari winter break, dari pertengahan Desember sampai awal Januari. Kemudian ada spring break atau libur musim semi dari akhir Maret sampai pertengahan April. Kemudian ada summer break atau libur musim panas, ini lebih lama, biasanya dari Juli sampai Agustus.
Tapi yang aku jelasin di sini waktu liburnya mungkin bisa beda-beda, tergantung kondisi dan situasi pada saat itu di Abu Dhabi. Gimana guys? Mulai kebayangkan gimana cara mendaftarkan sekolah anak di Abu Dhabi? Nggak akan ribet kalau kalian tahu step-stepnya dan kalian sudah prepare dokumen dari negara asal kalian. Supaya pada saat kalian datang ke Abu Dhabi, kalian juga udah tahu gitu kalian mau sekolah di mana. Saran aku, alangkah lebih baik kalian mulai browsing-browsing pada saat kalian di negara asal. Kan tinggal masukin kata kunci sekolah terbaik di Abu Dhabi atau masukin ke link yang tadi aku sebutkan. Nanti aku juga akan cantumin di deskripsi. Jangan lupa kalian tanya anaknya langsung mau ngambil kurikulum yang mana, karena kasihan kalau dia keberatan ngikutin kurikulum yang dia nggak sanggup, atau memang dia malah tertarik untuk belajar dan mengikuti kurikulum yang lumayan sulit. Kalian juga bisa langsung mendaftarkan sekolah anak kalian dari negara asal kalian. Dan saran aku jangan cuma daftar satu, tapi kalian daftar beberapa. Karena untuk sekolah-sekolah yang high demand di UAE itu banyak banget yang waiting list. Dan banyak banget aku dengar cerita kalau anaknya tuh nggak kebagian untuk sekolah di sekolah tersebut. Jadi mereka harus nunggu tahun ajaran berikutnya. Sayang banget kalau anak kalian sekolah itu sampai ditunda ke tahun ajaran berikutnya. Oke, itu aja guys. Banyak banget kalau aku bahas tentang persekolahan anak di Abu Dhabi. Dan mungkin kedepannya aku bakal bahas, ada nggak sih beasiswa untuk sekolah anak di Abu Dhabi? Memungkinkan nggak sih untuk para expat seperti kita mendapatkan beasiswa sekolah di Abu Dhabi? Oke guys, itu aja buat kalian yang merasa video ini bermanfaat. Kalian bisa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang mau datang ke Abu Dhabi dan menyekolahkan anaknya di Abu Dhabi. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya di channel Cerita Kunafa. Bye!